Perkenalkan, nama saya Tirza Aurelia Wijaya dengan NIM 240601221300047. Perkenalkan, nama saya Arifatul Maya Kholida dengan NIM 240601201200003. Nama saya Adinda Rizka Mendasati dengan NIM 24060120140140139. Perkenalkan, saya Mutia Zafira Sahnah dengan NIM 240601221300071. Halo teman-teman, jadi aku di sini sebagai perwakilan kelompok 1, aku mau menjelaskan tentang codingan yang udah kita bikin nih buat bikin graphical user interface pakai Tekinter ini untuk metode biseksi. Nah, jadi pertama teman-teman, aku jelasin satu-satu ya fungsi dari apa yang kita tulis. Jadi pertama di sini root sama dengan ini gunanya itu untuk membuat instance baru dari kelas TK yang merupakan jendela utama gitu. Nah, selanjutnya kita kasih nama nih jendela utamanya jadi metode biseksi karena kita mau bikin program yang menjalankan algoritma metode biseksi. Nah, lanjut ke bawah sini. Ini itu untuk membuat frame baru nih dengan lebar 900 dan tinggi 60. Nah, rootnya ini sebagai argumen pertama yang menunjukkan bahwa frame ini adalah anak dari jendela utama root. Nah, terus kalau yang f1.pack bla 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 ini, yang ada PD-nya ini, nah ini itu untuk menempatkan frame f1 ke dalam jendela utama. Terus side top itu berarti frame ini akan ditempatkan di bagian atas jendela. Nah, kalau yang ini itu fungsinya untuk menambahkan padding vertikal jarak dari widget ke tepinya sebesar 16 pixel di atas dan 0 pixel di bawah frame. Nah, kayak basically sama lah intinya untuk menempatkan frame lainnya gitu. Membuat yang ini itu buat membuat dan yang .pack ini buat menempatkannya gitu. Nah, kita lanjut ke selanjutnya nih. Ini udah masuk mulai ke bikin buat algoritmanya gitu. Nah, pertama di sini itu kita mendefinisikan fungsi fx, p return eval p, di mana ini tuh bakal mengembalikan hasil evaluasi string p ini sebagai persamaan matematika. Nah, fungsi eval ini digunakan untuk mau mengevaluasi string p. Jadi tuh ini tuh nanti tuh dipakainya tuh buat persamaan. Jadi kan nanti kita bakal input persamaan nih teman-teman. Terus dia itu bakal dimasukin, misalkan kayak kalian tahu nggak sih FA, FB gitu kan. Nah, berarti nanti kita bakal masukin nilai A ke persamaan itu. Nah, A-nya itu bakal ditaruh di sini dan di sininya itu buat persamaan yang kita udah input juga. Nah, kalau yang fungsi cetak data ini, fungsinya ya untuk mencetak data ke dalam grid di frame, kita nih mintanya di F4 gitu, karena hasilnya itu nanti mau ditaruhnya di bawah kan, di paling bawah gitu. Fungsi ini menggunakan widget entry dari Tekinter untuk menampilkan setiap elemen data. Nah, lanjut kita ke fungsi selanjutnya. Nah, sebelumnya aku mau split layar karena itu aku mau nunjukin PPT juga. Nah, ini. Jadi, seperti yang kita udah belajar juga nih di kelas, maksudnya di materi, kita itu tahu nih kalau algoritma biseksi itu tahapannya kayak gini. Nah, pertama itu kan kita disuruh mendefinisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya, terus menentukan nilai A dan B-nya, terus menentukan toleransinya, baru kita jalanin kan. Nah, ini mau aku cocokin sama codingan yang udah aku buat. Nah, untuk poin 1, 2, 3 ini, itu udah, nih bakal aku jelasin ya. Di sini dia itu ada persamaan A dan B. Persamaan A sama B. Nah, di sini persamaannya itu jadi nanti tuh ya di tampilannya itu biar kalian ada bayangan, kita itu mau bikin kolom input ada 4. Jadi yang pertama itu kita input persamaan, yang kedua itu kita input buat toleransinya, yang ketiga itu kita input buat batas atas, dan yang keempat itu kita input buat batas bawahnya. Nah, di sini itu bakal nanti ada kita masukin di fungsi syarat ini, kita bakal pakai inputan tersebut, yang persamaan, terus batas atas, batas bawah, dan kita bakal cek nih teman-teman. Kalau misalnya FA dikali FB itu kurang dari 0, nah ini berarti udah masuk ke poin yang kelima ya. FA sama FB itu
kurang dari 0, maka itu memenuhi syarat. Makanya nanti button hitungnya itu bakal dibuat normal dan button syaratnya itu bakal dibuat disable gitu. Nah, nanti bakal keluar message box yang ngasih info nih bahwa syaratnya itu terpenuhi, FA kali FB itu kurang sama dengan 0 nih, maka kamu tuh bisa lanjut nih ke button hitung karena ada nih akar persamaan di selang tersebut. Nah, sebaliknya kalau semisal ternyata FA lebih dari FB FA lebih dari FB maaf, FA kali FB lebih dari 0, dia kan bilang maka proses akan dihentikan karena tidak ada akar. Berarti itu udah berhenti, berarti dia itu bakal bikin button hitungnya itu nggak bakal bisa dipencet kalau nggak memenuhi syarat, dan dia itu bakal keluar message box yang bilang kalau syaratnya tuh nggak terpenuhi karena FA kali FB itu lebih dari 0, jadi nggak ada akar persamaan nih pada selang tersebut, jadi kamu mending cari selang baru aja gitu. Message boxnya bilang kayak gitu. Nah, terus kita lanjut nih ke fungsi yang selanjutnya itu hitung nih. Buat hitung ini di sini kalau udah kita hitung udah mencet hitung nih, berarti button hitungnya itu nanti bakal disable dan bakal nyalain button hapus yang bakal aku jelasin abis button hitung ini. Nah, jadi tadi kan aku udah bilang nih dia bakal persamaannya bakal ada kan, kita masukin persamaan misalnya kayak x pangkat 3 plus 3x min 5 gitu. Nah, terus toleransi errornya juga kita masukin, terus habis itu batas atasnya kita masukin, batas bawahnya kita masukin. Nah, berarti kita punya 4 input nih. Nah, terus kita ini akan melakukan looping kan, bukan looping sih, maksudnya akan melakukan beberapa langkah nih yang ngulang-ngulang gitu, makanya kita butuh yang namanya iterasi juga, jadi makanya kita define ini sebagai 0 gitu. Nah, nanti teman-teman di tampilannya itu bakal keluar tabel yang isinya itu ada iterasi A, C di sini itu kalau di yang PPT ini itu X ya dibilangnya. Jadi jangan bingung kalau di sini kok X, di sini C apaan gitu. Nah, di sini tuh X bilangnya. Jadi C itu sama dengan kayak X aja, tapi di sini kita pakainya C hasil akarnya gitu. Nah, di sini ada B, terus abis itu ada persamaan A, persamaan pakai nilai A, persamaan pakai nilai C, persamaan pakai nilai B. Maksudnya adalah persamaan yang tadi udah kita masukin ini kan dalam bentuk misal kayak X pangkat 3 plus 3x min 5. Nah, itu kita masukin X-nya, kita masukin nilai A yang udah kita masukin gitu. Nah, terus ini kita lanjut ya, FA sama FB-nya kita definisikan kayak tadi. Terus kita juga di sini X A plus B per 2. Nah, berarti kan kalau A plus B per 2, nih yang ini C-nya. Tadi aku udah bilang ya, C di sini sama dengan kayak X yang sebelah sini. Nah, terus kita juga bikin persamaan FC-nya. Terus habis itu kita juga bikin errornya juga, dimana errornya itu rumusnya absolut batas bawah dikurangi batas atas dibagi 2. Nah, nanti hasilnya itu bakal dicetak nih gitu. Nah, berhentinya tuh kapan? Nyetaknya tuh kapan? Nyetak kan dia bakal nyetak ini semua nih yang iterasi A, C, B, F, A, bla bla bla. Berhentinya tuh kapan? Berhentinya kalau misalnya errornya itu udah, error yang kita hitung ini itu udah kurang dari toleransi error yang kita input tadi gitu. Jadi misal tadi kita input toleransi errornya itu ada 0,01, ya berarti kalau misalnya dia udah lebih kecil dari 0,01, dia otomatis bakalan berhenti gitu. Nah, terus kalau misalnya nggak berhenti ya dia bakal narok nih, dia ngecek lagi nih FA kali FC nih. Ini berarti masuk ke syarat yang nomor 8 ya. Kalau misalnya di sini kan dia bilang Fx kali FA, yang dimana ini sama aja kayak FA kali FC ya, kurang dari 0 maka B-nya itu sama dengan X, dimana di sini C kan, berarti FA kali FC kurang dari 0, B-nya sama dengan C. Selain itu kalau misalnya bila tidak, itu berarti C-nya itu dimasukin ke A, di A, di C, dan iterasinya itu bakal nambah dan dia bakal pakai yang di sini gitu. Dan dia bakal ngejalanin maaf teman-teman. Dia bakal ngejalanin yang tadi lagi sama berulang-ulang sampai dia itu nemu errornya itu kurang dari toleransi error gitu. Ya, dia dihentikan. Jadi tuh dia bilang kalau misalnya iterasinya itu pokoknya ini deh, pokoknya tadi syaratnya yang ini ya teman-teman. Nah, itu udah selesai. Jadi bakal nyetak tabelnya itu sampai segitu gitu. Oke, kita lanjut. Tadi kan aku juga sempat bilang kalau misalnya ada button hapus. Kita tuh punya 3 button. Yang pertama kita punya button algoritma, hitung, sama hapus gitu. Algoritma ini kayak ngecek dia tuh bisa dijalanin apa enggak gitu. Jadi kalau dihapus ini, semisal kalian udah keluar nih hasilnya, tabelnya udah keluar juga, kalian tuh bisa ngehapus hasil kalian dan masukin inputan baru gitu. Jadi kalian bisa nyoba buat soal lain gitu. Oke, fungsi dari yang algoritmanya udah selesai. Nah, habis itu selanjutnya ini sebenarnya adalah codingan yang sebenarnya untuk interface-nya aja atau tampilannya aja gitu ya. Jadi di sini kita juga nambahin logo Undip
karena emang formatnya kayak gitu. Ini membuat objek foto image, membuat label gini. Terus ini tuh bagian dimana kita tuh bisa customisasi GUI kita, bisa ganti tulisannya. Misalnya ini aku mau tulis name gitu-gitu, terus abis itu kita bisa ganti fontnya, kayak ini aku pakai fontnya berbeda-beda kan. Terus kita juga bisa ganti warnanya, misal buttonnya mau dikasih warna apa. Misal ini buttonnya itu, atau mungkin kayak tulisannya fontnya mau warna apa, misal judulnya mau warna ungu, terus tulisan yang lainnya warna hitam. Nah terus ini misal yang button ini ya, buttonnya misal mau dibuat warna pink, ukurannya seberapa, itu kalian bisa customisasi di bawah sini. Nah sekian penjelasan codingan dari saya. Selanjutnya program ini akan coba dijalankan oleh teman saya. Hasil yang didapatkan dari program yang telah dijelaskan tadi adalah seperti ini. Di sini ada judul metode biseksi dan di sini ada text box. Apa sih gunanya text box? Gunanya text box untuk menginput nilainya nanti. Kira-kira apa aja ya text box di sini tuh? Di sini ada text box yang berisi persamaan, toleransi error, batas atas dan batas bawah. Kemudian ada juga tombol algoritma hitung dan hapus. Sekarang kita akan coba masukkan persamaan yang telah kita sediakan, yaitu X pangkat 3 ditambah 3X min 5 dengan toleransi 0,01, batas atas 2, dan batas bawah 1. Kalau syaratnya terpenuhi, maka program akan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Nah, jika kita ingin mengakhiri programnya, kita juga bisa langsung menghapus riwayat perhitungan persamaan yang tadi kita sudah masukkan dengan cara menekan tombol hapusnya. Sekarang kita coba kalau misalnya kita memasukkan persamaan yang tidak sesuai dengan syaratnya. Kita coba masukkan X pangkat 3 plus 3X min 5 dengan toleransi 0,01 dengan batas atas 0 dan batas bawah 0. Nah, karena dia tidak memenuhi syarat, maka dia akan langsung berhenti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.